dari Ustadz Wahabi Al-Mujassimah. Berikut ini videonya. Nggak ada para sahabat datang ke kubur Nabi untuk wasilah kepada Allah, nggak ada. Apa yang disampaikan oleh Ustadz Yazid Jawas Al-Wahabi ini jelas kadzab. Ini jelas dusta, bohong terhadap sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena kalau kita baca kitab-kitab para ulama, misalnya dalam kitab Al-Bidayah wan Nihayah karya Al-Imam Ibnu Katsir, di situ dijelaskan bahwa ada sahabat Rasulullah yang mendatangi kuburan Rasulullah dan berdoa agar Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam memintakan kepada Allah agar Allah memberi hujan kepada umat Rasulullah. Disebutkan di dalam kitab ini, asoban nas qohtun, manusia sedang dilanda paceklik, sedang tertimpa paceklik fi zamani Umar bin Khattab, di masa Sayyidina Umar bin Khattab menjadi khalifah. Faja'a rajulun, maka datanglah seorang laki-laki ila kubrin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ke kuburan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Faqalah, maka laki-laki ini berkata, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, istaskillah, mintalah hujan kepada Allah, li ummatika, untuk umatmu, fa innahum qad halaku, karena sungguhnya mereka telah binasa. Fa'atahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Rasulullah mendatangi laki-laki tadi fil manam, di waktu tidur. Faqala iti Umar fa'akrihu minnis salam, maka Rasulullah berkata dalam mimpi orang laki-laki tadi, datangilah Umar dan bacalah salam dariku. Nah, orang laki-laki yang bermimpi Rasulullah, laki-laki yang mendatangi kuburan Rasulullah dan meminta kepada Rasulullah agar berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, ini adalah salah satu sahabat Rasulullah, namanya Bilal bin Al-Harith, sebagaimana dijelaskan oleh Al-Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani dalam kitab Fathul Bari. Dan riwayat ini adalah wahada isnadun sahihun. Menurut Al-Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani, ulama ahli hadis, ini hadis ini adalah, riwayat ini adalah sahih. Maka dari sini bisa kita faham bahwa ada sahabat Rasulullah yang datang ke makam Rasulullah, datang ke kuburan Rasulullah dan bertawassul dengan Rasulullah yang sudah meninggal. Dan itu nggak mungkin sahabat itu melakukan kekafiran. Dan pada saat itu perilaku sahabat Bilal yang bertawassul di makam Rasulullah ini oleh sahabat lain itu tidak dituduh syirik, tidak dituduh kafir, tidak dituduh bid'ah. Oleh Sayyidina Umar juga tidak dituduh syirik. Berarti bertawassul dengan Rasulullah yang sudah meninggal itu tidak masalah, itu enggak kafir, itu enggak syirik. Wahabi saja kurang akal dan kurang baca referensi. Akhirnya mereka suka mengkafirkan, suka menyalahkan. Kenapa Wahabi bisa begitu? Ya karena mereka itu kurang baca, referensinya sedikit, sehingga mereka suka mensyirikkan itu. Dalam kitab yang lain juga disebutkan bahwa ada sahabat selain Bilal bin Al-Harith, yaitu sahabat Uqbah bin Amir, ini juga bertawassul di makam Rasulullah, di kuburan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Disebutkan di dalam kitab Tahdzibul Asma karya Al-Imam An-Nawawi, beliau ini juga ahli hadis. Disebutkan di situ wa syahada futuhas Syam. Saya langsung baca terjemahannya ya. Uqbah bin Amir ikut penaklukan negeri Syam. Ia kirim surat pada Umar. Sampai di Madinah 7 hari. Ia kembali ke Syam dalam tempo 2 hari setengah. Karena doa di dekat makam Nabi dan minta kepada Allah agar jarak menjadi dekat. Nah, ini salah satu sahabat Rasulullah berdoa kepada Allah di dekat makam Rasulullah dan bertawassul kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam agar ketika dia kembali ke Syam, jarak tempuhnya ini dipersingkat. Ternyata oleh Allah Ta'ala itu diterima doanya, sehingga dalam perjalanannya dia itu hanya 2 hari setengah. Ini sahabat Rasulullah yang bertawassul di makam Rasulullah. Jadi bohong sekali kalau misalnya ada Wahabi yang mengatakan tidak ada sahabat yang ke makam Rasulullah untuk bertawassul. Maka kemudian tidak heran jika ulama salaf itu juga memiliki pemahaman yang sama dengan para sahabat Rasulullah. Contohnya Al-Imam Malik, salah satu ulama salaf dan pendiri madhab di dalam fikih. Al-Imam Malik ini pernah memerintah untuk bertawassul di kuburan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kisahnya begini.
Anna Malikan radhiyallahu anhu, bahwa sungguhnya Al-Imam Malik radhiyallahu anhu lamma sa'alahu Ja'far Al-Mansur Al-Abbasi, bahwa ketika Abu Ja'far Al-Mansur Al-Abbasi bertanya kepada Imam Malik, Abu Ja'far Al-Mansur ini Thani Khulafa bin Al-Abbas, khalifah yang kedua dari dinasti Abbasiyah. Al-Mansur bertanya kepada Al-Imam Malik, ya Aba Abdullah, wahai ayah Abdullah, astaqbilu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apakah aku menghadap kepada Rasulullah, maksudnya adalah makam Rasulullah, am astaqbil al-qiblata wad'u, ataukah aku menghadap ke kiblat lalu kemudian aku berdoa. Faqala al-Imam Malik, maka kemudian Imam Malik menjawab, walima tasrif wajhaka anhu, kenapa kamu harus memalingkan wajahmu dari Rasulullah, dari kuburan Rasulullah? Wahwa wasilatuka, padahal Rasulullah itu adalah wasilahmu, Rasulullah itu adalah pelantaramu. Wa wasilatu abika Adam alaihissalam, dan wasilah pelantara ayahmu yaitu Nabi Adam alaihissalam, ilallah kepada Allah azza wa jalla yaumal qiyamah, pada hari kiamat. Bal istaqbilhu, bahkan menghadaplah kepada Rasulullah, kepada kuburan Rasulullah, wastashfi' bihi, dan meminta syafaat barokah atau sebab Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, fayashfa'u fika, maka Allah insya Allah akan memberi syafaat untukmu, memberi pertolongan untukmu. Inilah akidah ulama salaf, yaitu Imam Malik radhiyallahu anhu, salah satu mujtahid di dalam fikih, dan beliau juga ulama ahli hadis. Nah, di dalam komentarnya Imam Malik memerintah atau memberi rekomendasi kepada salah satu khalifah untuk bertawassul dengan Rasulullah yang sudah meninggal, berdoa kepada Allah dan bertawassul dengan Rasulullah yang sudah meninggal. Ini adalah ulama salaf Imam Malik. Apakah Wahabi yang mengaku sebagai pengikut ulama salaf berani mengkafirkan, mensyirikkan Imam Malik? Lalu pertanyaannya sekarang adalah, apakah kisah ini sahih disandarkan kepada Imam Malik? Jelas sahih. Riwayat ini, kisah ini diriwayatkan oleh satu Al-Imam Abul Hasan Ali di dalam kitab Fadhail Malik, dan juga diriwayatkan oleh Qadhi Iyad dalam kitab Asy-Syifa bisanadihi as-sahih, dengan sanad yang sahih, dan juga diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Khafaji bisanadin sahihin, dengan sanad yang sahih, dan juga diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Qastalani di dalam kitab Al-Mawahib, diriwayatkan oleh Al-Imam Az-Zarqani dan ulama-ulama yang lain.